Horimiya Live Action. Film ini bercerita tentang seseorang yang bernama Miyamura. Ia selalu sendirian sejak kecil. Ia merasa siapapun itu pasti punya jarak dengan orang lain. Jarak yang sudah ditentukan takkan berubah dengan mudah. Kemudian, ketika SMA pun, ia juga merasa sendiri dan tidak memiliki teman. Kemudian, Hori, seorang cewek cantik dan pintar di sekolah. Ia sangat populer di kelas, bahkan di sekolah sangat berbalikan dengan Miyamura. Cerita bermula ketika di kelas, Hori sedang ngobrol dengan temannya, yaitu Yoshikawa dan Toru. Saat mau mengambil sesuatu, ia menjatuhkan menghapus. Miyamura tiba-tiba datang dari depan dan mengambilkannya untuk Hori. Karena penampilan Miyamura yang gondrong hampir menutupi mukanya dan juga pendiam di kelas, teman-teman sekelas menganggap Miyamura adalah otaku yang suram. Hori merasa semua orang pasti punya satu sisi yang tak ingin diperlihatkan pada orang lain. Sebelum memahami diri sendiri, sosok asli orang lain tidak akan muncul. Ya, itulah Hori. Ketika di rumah, ia tidak dandan seperti di sekolah. Di rumah, ia pakai daster, mengurus rumah dan merawat adiknya seperti menjadi ibu rumah tangga. Karena orang tuanya sibuk bekerja hingga tidak bisa mengurus rumah. Sosok ini ia tak ingin dilihat oleh temannya di sekolah. Suatu hari, ketika Hori tidak bisa menjemput adiknya, ia ditelepon oleh orang yang mengawasi adiknya bahwa adiknya menghilang di taman, dan katanya ada orang yang melihat jika adiknya bersama orang yang penuh tindik. Hori panik, merasa adiknya diculik, tapi saat mau mencari, ternyata adiknya pulang diantar oleh seorang yang sangar dan bertindik itu. Ia tidak menculiknya, namun ia mengantar adiknya yang habis jatuh dikejar anjing. Adiknya mengajak orang itu untuk mampir ke rumahnya. Setelah mengobrol, ternyata ia adalah Miyamura, sosok yang sangat berbeda dengan Miyamura yang ada di sekolah. Ia berpenampilan seperti orang sangar yang bertindik, bahkan ia memiliki tato di bagian perutnya. Disitulah mereka memiliki kesamaan, yaitu memiliki dua kepribadian yang berbeda ketika di sekolah dan di rumah. Setelah itu, mereka menjadi akrab. Bahkan di sekolah, mereka sering ngobrol bersama. Suatu hari, teman akrab Hori, yaitu si Toru, merasa cemburu karena melihat Hori dan Miyamura sering ngobrol bersama saat di sekolah. Toru menanyakan pada Miyamura apakah mereka berpacaran. Miyamura yang masih merasa tidak pantas dengan Hori, ia menjawab tidak. Ketika ngobrol, mereka sampai ketinggalan jam pelajaran olahraga. Kemudian mereka berdua bolos di atap sekolah. Di sana, mereka ngobrol dan Miyamura terbawa arus hingga memperlihatkan tatonya dan tindiknya kepada Toru. Dan juga kacamata yang dipakai juga hanya kacamata biasa. Di situ Toru bilang ke Miyamura bahwa ia ingin menembak Hori. Miyamura membayarkan, bahkan mendukung Toru yang ingin menembak Hori, karena ia masih merasa kalau dirinya tidak selevel dengan Hori. Ketika pulang sekolah, Miyamura membantu Toru untuk menyatakan perasaannya pada Hori. Miyamura menyuruh Hori untuk mau diajak bicara dengan Toru, dan ia yang menjemput adiknya Hori. Ia juga menyempatkan mampir ke supermarket untuk membeli telur yang lagi didiskon karena ia tahu kalau Hori mau ke sana hari ini. Setelah itu, ketika pulang ke rumah, Hori merasa kesal karena ia dengar dari Toru bahwa Miyamura mengatakan jika ia tidak selevel dengan Hori. Miyamura bilang bahwa ia tidak ingin level Hori turun karena ia dekat dengannya. Namun, Hori malah marah mendengar itu. Dan ia juga kesal karena Miyamura memperlihatkan tato dan tindiknya ke Toru. Hori merasa tidak ingin pribadinya Miyamura yang di rumah dilihat oleh orang lain. Setelah itu, Miyamura juga menyampaikan bahwa penampilan Hori saat di rumah ia tidak ingin dilihat oleh orang lain.
Waktu dan waktu adalah milikku, kata Miyamura. Alasan mereka mengetahui sisi lain masing-masing adalah kebetulan. Mereka saling berbagi waktu demi waktu dan tidak ingin dilihat oleh orang lain.